Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Jumpa lagi dalam ruang oase kehidupan. Selasa 21 Mei 2024 dalam tema permenungan rendah hati jalan menuju kebaikan. Rendah hati ibarat tanah subur. Banyak orang suka tanah subur. Di atas tanah subur, tanaman apa saja pasti menghasilkan banyak buah. Untuk itu, banyak orang selalu akan mengusahakan lahannya tetap subur. Tanah itu mereka gemburkan. Mereka juga pasti tidak akan membakar satu pun kotoran di lahan pertanian. Adanya kotoran itu akan menjadi makanan cacing. Hadirnya cacing di lahan mereka akan menyuburkan tanah pada musim hujan. Tanah subur memiliki peran sangat menentukan dalam dunia pertanian. Lebih dari itu, betapa pentingnya kerendahan hati dalam hidup seorang manusia. Orang rendah hati akan menjaga keseimbangan dalam hidup bersama. Mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab. Semangat kerendahan hati dalam diri mereka akan menjadi jalan untuk menghadirkan kebaikan, sukacita bagi banyak orang. Yakobus mengingatkan kita untuk merawat kerendahan hati dengan menghindari sedapat mungkin 4 sumber kejahatan, yaitu keinginan, hawa nafsu, ketakutan, dan kesedihan. Pertama, keinginan. Bila tidak terpenuhi, orang akan bertengkar dan berkelahi. Mereka menjadi sangat emosional, lalu menimbulkan kekacauan dalam hidup bersama. Dalam hal keuangan, mementingkan keinginan akan menyebabkan pengeluaran tak terkendali. Kedua, hawa nafsu. Hawa nafsu yang tidak terkendali akan mengubah sikap kita menjadi keji, jahat, dan sesat. 3. Ketakutan. Ketakutan akan mempengaruhi kualitas hidup dan pelayanan kita. Keempat, kesedihan. Berlarut-larut dalam kesedihan akan menyebabkan orang suka menunda atau lalai dalam tugas pelayanan. Dalam tugas pelayanan, kerendahan hati menjadi pilihan kita. Allah mengasihi orang rendah hati. Ia meninggikan mereka pada hari Ia berkenan. Bacalah Yakobus bab 4 ayat 1-10. Dalam pengalaman macam apakah kerendahan hati menjadi jalan kepada kebaikan? Pemazmur memberi kesaksian Allah menopang orang rendah hati yang berserah kepadanya. Orang rendah hati tahu kepada siapa mereka mencari perlindungan. Bacalah Mazmur bab 55 ayat 7-8, 9-10ab, 11a, dan 23. Dalam pengalaman macam apakah kita menyerahkan beban hidup kita kepada Tuhan dan Ia menopang kita? Yesus tampil sebagai guru kerendahan hati. Ia tahu para murid sangat emosional. Mereka berlomba-lomba mengejar keinginan dan hawa nafsu dalam hal siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus mengajak mereka untuk menjadi pribadi rendah hati dalam tugas pelayanan. Siapa yang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi terakhir dan pelayan semua orang. Kemudian Yesus menghadirkan dan memeluk seorang anak kecil di tengah mereka. Yesus mau memberi pesan, hanya anak kecil memiliki masa depan. Orang rendah hati seperti anak kecil memiliki masa depan. Menjadi orang rendah hati seperti sang guru berarti siap menjadi jalan menuju kebaikan, siap menerima tugas perutusan
dan berbuah dalam pelayanan. Bacalah Markus bab 9 ayat 30-37. Dalam pengalaman macam apakah kerendahan hati sungguh berbuah dalam pelayanan kita? Sejauh mana kita memiliki kerendahan hati dan mengalami bagaimana hidup kita sendiri menjadi jalan menuju kebaikan dan berbuah dalam pelayanan. Selamat pagi, semoga saya menjumpai Anda kalian dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga Allah menjamah dan menyembuhkan, yang berduka semoga Allah menghibur dan menguatkan, dan yang sedang dalam perjalanan semoga Allah menuntun Anda kalian tiba di tempat tujuan dengan selamat. Tuhan memberkati.